Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda? Semoga tentu Anda dalam keadaan sehat juga, sehingga bisa melanjutkan aktivitas Anda, perkuliahan Anda, walaupun dalam keadaan online. Baik, kita berjumpa lagi dalam materi perkuliahan game. Dan ini adalah rangkaian mata kuliah yang terkait dengan game yang terakhir. Mungkin di semester 3 Anda pernah mendapatkan bagaimana design and development game yang membahas tentang bagaimana secara konsep prosesnya pembuatan, ya, dokumentasinya seperti apa, timnya seperti apa. Itu sudah dipelajari di semester 3. Semester berikutnya Anda juga mempelajari materi terkait dengan game, yaitu pemrograman game 2 dimensi. Jadi dibatasi pada dimensinya, yaitu 2 dimensi yang mungkin secara teknis, ya, dalam sisi visualnya itu punya keterbatasan, ya. Nah, oke. Kali ini kita akan memulai suatu perkuliahan yang lebih advance, yaitu lebih lanjut daripada pemrograman game di semester 4, yaitu pemrograman game 2 dimensi. Kita lanjutkan dengan pemrograman game 3 dimensi yang secara prinsip masih sama, ya. Dan kita pun menggunakan software atau game engine yang sama, yaitu Unity. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Oke, jadi apa sih yang akan dipelajari gitu, ya, di dalam pemrograman game? Apa sih tujuannya mempelajari atau mengikuti perkuliahan ini? Ya, di sini mungkin Anda bisa lihat, ya, di sini. Jadi pemrograman game 3 dimensi atau kita kenal dengan istilah bahasa Inggrisnya 3D game programming, di mana mata kuliah ini akan mempelajari tentang pembuatan game 3 dimensi, ya, masuk bagaimana pemrogramannya, manajemen asetnya, aset untuk game 3D, ya, itu dengan 3D modeling tentunya, ya, untuk platform, ya, sebenarnya bisa untuk berbagai macam platform, tapi kita coba membatasi ke 2 saja, yaitu desktop dan mobile, ya. Desktop dan mobile yang pada intinya sebenarnya prinsipnya sama, cuma mungkin di setup awalnya saja yang berbeda gitu, ya. Jadi ini nggak terlalu berbeda jauh, ya. Misalkan untuk mobile nanti kita cuma akan membahas di kasusnya Android, tapi sebenarnya Anda juga bisa lakukan itu di iOS, ya, di iOS yang Apple, ya. Desktop, ya, desktop pasti biasanya Windows, ya, atau nanti basisnya juga bisa juga berbasis web, jadi memainkan di web browser, itu Unity bisa, ya, sebenarnya seperti itu. Nah, oke, kemudian apa saja penjelasan lanjutnya? Mari kita saksikan di slide berikutnya. Nah, baik. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah seri terakhir daripada mata kuliah yang terkait dengan game, ya, dari semester 3, design and development game, pemrograman 2 dimensi, dan ini terakhir pemrograman game 3 dimensi. Jadi dalam mata kuliah ini Anda dianggap sudah memahami dasar-dasar Unity, ya. Ya. Kedua, Anda juga sudah memahami dasar-dasar scripting atau pemrograman di Unity, ya. Yang basic-basicnya tentu tidak akan saya bahas lagi. Mungkin akan dibahas scripting yang terkait dengan fitur 3D-nya saja, ya.
atau nanti untuk berbagai jenis game yang ini hanya ada di 3D, misalkan virtual reality, ya game yang masuk atau memanfaatkan teknologi virtual reality, tentunya pasti jadi ya nggak ada virtual reality 2 dimensi ya. Oke, jadi Anda sudah memahami ini. Kemudian misalkan untuk aset bikin apa supaya gamenya unik ya di sini, maka tentu juga misalkan karena kita sudah mendeklar bahwa ini pemrograman 3 dimensi, maka aset-asetnya pun aset-aset yang 3D. Jadi terkait dengan pembuatan model 3D-nya, Anda sudah dianggap bisa atau memahami membuat aset 3D modeling ya. Karena ini di semester 4 pastinya Anda sudah mempelajari itu, saya yakin ya. Mungkin sekarang 3D animation yang menggerakkannya, tapi saya rasa untuk 3D modelingnya sudah ya, mau hard surface kah, ada organik kah ya, seperti itu. Jadi di sini memang kombinasi bagaimana Anda sudah memahami 2D programming ya, kemudian ditambah dengan 3D modeling konsep-konsepnya ya, pasti Anda tahu view-nya, sumbu XYZ-nya gitu ya, mungkin seperti di Maya juga ya. Nah, kemudian digabungkan itu sehingga nanti ini akan berbentuk produk game 3D ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Nah, apa saja sih yang kira-kira akan kita bahas ya, atau kita akan buat, kita akan pelajari. Kita lihat di slide selanjutnya. Oke? Baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, apa yang akan kita pelajari, game seperti apa yang akan kita coba untuk buat. Yang pertama tentunya semua game-game yang sifatnya 3D view ya, tampilannya 3D, aset-asetnya pun 3D ya. Jadi tapi kita juga akan fokus saja gitu ya, yang paling tidak kita akan mempelajari game FPS ya, first person shooter, seperti contohnya seperti apa ya, Counter Strike ya, seperti di PUBG ya, model-model ya, first person shooter. Kemudian juga kita akan bahas nanti bagaimana membuat VR, virtual reality. Mungkin mata kuliah tersendiri ada VR konsepnya, kita coba gabungkan, artinya materi VR Anda coba kita implementasikan di game seperti apa ya. Tentu VR juga pasti akan menggunakan Unity ya. Nah, cuma saja misalkan pakai Vuforia atau apa plugin-plugin yang barunya ya, atau plugin-plugin yang digunakan untuk virtual reality atau augmented reality. Selain itu juga kita akan coba sedikit masukkan materi tentang multiplayer game atau materi tentang game yang sifatnya networking, walaupun mungkin networkingnya lokal gitu ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu yang akan kita pelajari ya, jenis atau modelnya ya, sehingga nanti paling nggak Anda punya modal awal untuk bisa mengembangkan ke game-game yang lebih advance lagi ya. Karena mungkin berawal dari sini Anda punya ide lagi, Anda gabungkan ya, sehingga Anda bisa membuat game-game yang lebih advance lagi. Oke? Nah, sekarang kita bicarakan tentang bagaimana atau komponen penilaiannya. Ya, pada dasarnya ini sudah tidak asing lagi bagi Anda ya, komponen penilaian seperti ini. Komponen penilaiannya terdiri dari ujian tengah semester tentunya, kemudian kuis-kuis yang akan disediakan atau diadakan mungkin di tiap pertemuan, atau mungkin ya tergantung nanti kebutuhan materi yang ada,
Dan juga selain itu juga mungkin tugas harian, ya. Anda membuat aset atau Anda harus mengikuti tutorial atau demo yang saya tampilkan gitu ya, sehingga Anda juga mempunyai pemahaman dan kemampuan membuat game sesuai yang diharapkan. Ya, tentu UTS yang bersifat teori dan kuis-kuis juga akan membuat atau menambah Anda terbentuk suatu pengetahuan secara dasar ya, pengetahuan dasar tentang bagaimana pemrograman game 3D, bagaimana pengelolaan aset-aset 3D dalam Unity misalkan, seperti itu. Kemudian Anda juga bisa, di akhirnya kemudian Anda bisa itu jadi sebuah modal untuk mengerjakan yang namanya final project juga akhir perkuliahan ya. Ini kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti Anda juga punya portfolio mengenai game 3D ya. Nanti mungkin saya akan lihatkan mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengerjakan atau pernah membuat project di mata kuliah ini ya. Nah, terkait dengan final project mungkin Anda bertanya, bagaimana Pak? Kelompokkah? Sendiriankah? Kalau di semester 4 mungkin Anda berkelompok. Di semester ini atau di pemrograman game 3D bagaimana? Nah, tentu penasaran kan? Ya, tentu penasaran. Makanya kita simak saja di slide berikutnya. Oke, berikut ini adalah ketentuan-ketentuannya ya. Ketentuan untuk final project mungkin di bulan apa? Juni, awal Juni. Atau mungkin bisa lebih cepat ya. Final project ini sifatnya kelompok, jadi tetap masih kelompok ya. Tapi ingat, dalam kelompok tentu harus kompak, harus semua bekerja. Anda kooperatif learning atau berkolaborasi, yang buat aset, yang bikin coding ya, dan mungkin satunya membantu juga gitu ya. Nah, tentu ini juga harus dilengkapi dengan GDD apa? GDD ya, bukan GDC. Game design game dokumen. Jadi GDD-nya harus tetap dibuat ya, karena ini memang sebuah standar dalam game ya. Apalagi sejak sekarang ya, tahun ini, semester ini, program studi kita sudah bergabung dengan namanya AGI, Asosiasi Game Indonesia. Nanti kita juga bisa saling tukar informasi dengan rekan-rekan saya di AGI, Asosiasi Game Indonesia ya, maupun AGATE seperti itu. Jadi Anda juga nanti mungkin bisa tertarik magang di sana ya, coba kami fasilitasi ya. Nah, karena ini jadi suatu standar dalam industri game GDD ini ya, maka Anda harus buat juga. Kemudian Anda harus bisa mempresentasikannya. Mungkin tidak panjang, 10-15 menit satu kelompok. Ya, teknisnya nanti bisa berupa VCon ya, video conference ya. Mungkin langsung gitu dengan Zoom atau Google Meet. Atau Anda bisa juga membuat videonya, nanti bisa kita lihat ya. Jadi ini juga sebagai bagian daripada nanti kalau bikin video itu seolah-olah Anda mau memasarkan gitu ya ke klien Anda. Nih, ada videonya, ada walkthrough game-nya, seperti ini kurang lebih. Nah, sama kalau Anda mengikuti KMIPN, kompetisi mahasiswa ya, bidang informatika Politeknik Negeri Indonesia ya, itu juga bisa. Kebetulan ya, itu tahun lalu sih saya menjadi jurinya gitu ya, juri untuk bidang lomba game. Jadi memang ini jadi sebuah
apa namanya ya, sudah standar lah seperti ini. Anda pun kalau magang pasti akan menjumpai, nggak pertama tiba-tiba langsung bikin karakter, tapi ditanya konsepnya dulu atau akan dibuatkan konsepnya dulu, guidingnya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin saya juga akan menampilkan beberapa walkthrough game atau beberapa apa namanya splash screen ya, atau beberapa trailer lah gitu kalau di film ya, beberapa sekilas video daripada game-game yang pernah dibuat ya, maksudnya game-game 3D yang dibuat dalam Final Project ya. Jadi Anda bisa punya gambaran lah gitu ya. Karena itu kita saksikan langsung di tayangan berikutnya. Oke, baik, ini salah satu contoh ya game ya, salah satu contoh saja. Jadi itu ada ya shooter, sebenarnya ini masuk kategori push shooter. Nah, yang ini yang kedua, tadi push person shooter, yang kedua juga sebenarnya ini sama ya, cuma temanya berbeda. Ini seperti sekarang ini virus corona dibasmi gitu, instead 8 ya, kemudian mencari musuhnya gitu ya. Ini bikin terrain ya, landscape-nya ya, jadi Anda juga bisa membuat seperti ini ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, mission complete. Nah, selanjutnya mungkin ini jenis-jenis lain, sama juga ini person shooter ya. Nanti mungkin ada KPR ya. Nah, tembak seperti ini biasa ya, mungkin ini kayak belajar untuk menembak ya, belajar menembak. Nah, kita bisa lihat scoringnya ya seperti apa. Oke, saksikan banyak sekali enemies-enemies-nya ya. Ya, ternyata skornya 650 saudara ya. Baik, lagi gimana seperti ini. Nah, tembak ya, langsung ke sasaran, headshot ya, seperti itu langsung ya, seperti berulang lagi memang karena tadi mungkin skornya masih kurang memuaskan ya. Nanti mungkin setelah ini kita akan coba ke game yang sifatnya VR ya, nanti kita coba saya tampilkan ya, tapi coba selesaikan dulu ini ya. Nah, jadi seperti itu ya, musuhnya ternyata sebat ya, skornya naik sedikit 660. Bagaimana, saya bahasa exit saja ya. Nah, ini ada game baru ya. Nah, ini game peletokan namanya, terinspirasi dari peletokan bambu yang kalau bulan puasa ya, lagi sekarang menjelang mau bulan puasa ya. Mungkin game ini sebenarnya berbasis virtual reality ya. Jadi ini pakai head-mount display, jadi tinggal di split saja ke tampilan VR yang ada dua view, mata kiri mata kanan. Tapi ini belum dijadikan ya, ini masih first person shooter. Tapi kalau ini nanti bisa dijadikan tim virtual reality. Nah, seperti ini ya, kejar-kejar sama anjing ternyata. Bagaimana kita cari ya, di mana lagi. Jadi tembakannya bukan senapan tapi peletokan ya. Peletokan yang kayak bambu gitu, didorong gitu terus ya,
Jadi mengenai targetnya, kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, tapi ini kita coba tampilkan beberapa, ini bisa dimodif ke PR, ini memang ada versi PR-nya ya. Karena PR itu cuma membagi dua gitu aja ya, view untuk mata kiri, untuk mata kanan, sehingga ketika di mainkan atau dijalankan dengan menggunakan Ini rumput VR apa Google apaan nih ya, lancip begini itu bentuknya. memang akan terasa Bukan sekali rumput gitu. nih kayaknya ya. Apa rasa immersionnya, Apa rasa ini? terhanyut ke dalam suasana itu ya, kurang lebih sih Ini seperti itu. ini kena kaki. Saksikan Darah sebentar lagi habis mungkin nih. sampai Enggak di lah, mana udah ini udah demonya ya. kuat. Udah minum susu. Mana nih? Nah tuh, Di mana udah demonya? lumayan deket nih kita guys. Huh. Tenang ya, sobat desa. Ya, sobat desa. Oke, mungkin Ntar minuman racikan ini gua kasih tabib biar diolah biar kita pada sembuh ya. ya Ini virus ngomong lagi nih kurang kita. lebih sih seperti itu. Set set. Iya, asik asik asik, asik Ya, asik, asik nah asik, asik asik. setelah Bisa pada sembuh, sudah bisa selesai. Oke, sembuh. baik. Mungkin saya sudah tadi menampilkan beberapa cuplikan-cuplikan daripada game-game yang telah dibuat sebelumnya ya dari mata kuliah ini. Memang ada masih kurang sempurna, tetapi mungkin itu hal yang biasa uh, karena baru pertama kali, mungkin bisa jadi pertama kali membuat game 3D, tapi kedepannya yang berminat menggeluti dunia game ini sangat terbuka sekali sebenarnya peluang-peluangnya, nilai income-nya juga ya. Itu sekarang tuh game itu melebihi industri musik dan film. Film musik itu siapa di Peter Pan, Noah mungkin yang meledak di Indonesia berapa juta kopi, itu mungkin masih kalah ternyata dengan film Habibie Ainun misalnya, ya. Tapi ternyata itu kalah juga sama industri game ya, mungkin akan terus dimainkan. Nah, mungkin itu bisa menginspirasi Anda, kira-kira saya mau bikin final project apa ya, kemudian juga timnya siapa ya gitu ya, yang mungkin yang sudah terbiasa atau enak dengan Anda yang bekerja secara kelompok, ya Anda bisa mempersiapkan sebenarnya dari sejak awal gitu ya. Nah, di sebelah sini ada apa nih? Di sebelah sini kok ada kaos-kaos kayak gitu ya. Nah, itu mungkin nanti biar buat semangat lah. Nanti ini ada yang bisa dapat kaos ini ya, seperti ini. Mungkin nanti agak delay lah, nggak langsung akhir selesai mata kuliah dapat ini, tapi agak sedikit delay ya, karena saya jadi mungkin yang terbaik, grup terbaik bisa mendapatkan ini ya, seperti ini. Menarik ya. Tapi mungkin nanti agak delay lah ya. Karena ya kan saya harus melihat ukuran ukuran body atau ukuran badannya ya. Sehingga ini harus dipesan dulu gitu ya. Nah, oke, buat semangat saja ini, siapakah semester ini di akhir semester ini yang akan memperoleh ini ya, ya, keren ya. Bisa pakai Unity, bisa pemrograman pakai kaos Unity, mantap ya. Oke, kalau begitu saya rasa untuk di pertemuan awal ini mungkin saya tidak akan panjang lebar, maka kita akan berjumpa lagi di kesempatan pekan depan ya, di mata kuliah sama tentunya, pemrograman game 3D ya. Baik, akhirul kata wabillahi taufiq walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Adios.